Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya review singkat prospek salah satu emiten pertambangan, ya kan? Seperti yang sudah tertulis di sini, yang namanya adalah INRG. Ya, ini saya besar ya, INRG. Jadi Energi Mega Persada Tbk, IMT. Ya, jadi IMT ini adalah perusahaan hulu minyak mentah dan gas bumi yang memiliki wilayah operasional di Indonesia dan Mozambik. Ya, oke. Oke, ya. Jadi kegiatan usaha EMP ini mencakup eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah serta gas bumi. Nah, EMP ini punya kode yaitu ENRG ya di di bursa. Ya, jadi kalau mau cari perusahaannya, ketik nama emitennya adalah ENRG. Nah, review yang saya sajikan kali ini pada hari Selasa tanggal 7 April tahun 2026, tapi sekarang pasarnya sudah tutup, ya kan? Dan informasi yang saya sajikan di sini lewat RTI Bisnis adalah real time, jadi pada hari ini juga, ya, seperti itu. Kemudian teman-teman kalau mau ngecek website resminya, itu pada ini, website resminya adalah ini, ya. Oke ya, jadi nanti saya sematkan juga di dalam kolom deskripsi, ya seperti itu. Nah, mengapa perusahaan tambangan ini kita review? Karena prospek perusahaan pertambangan ini yang diyakini akan menjadi baik ya dalam beberapa waktu atau mungkin beberapa tahun ke depan, ya seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jadi EMB ini didirikan tahun 2001 dan telah menjadi perusahaan terbuka atau TBK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004. Ya, jadi relatif masih baru ya kalau 2001 ya. Oke ya, jadi kemudian baru terdaftar tahun 2004, tapi juga enggak baru-baru amat ya kan. Nah, EMP ini mengelola kepemilikan hak partisipasi di 16 wilayah kerja minyak dan gas bumi. Jadi dia punya 13 wilayah kerja minyak dan gas bumi, cukup banyak ya. Sebagian besar yang terbanyak itu ada di Pulau Sumatera. Ya, nah ini ya Pulau Sumatera ya. Jadi ada Bentu, Korinci Baru, Malaka Strait, Siak Kampar, South CPP, kemudian Bireun, Sigli, Tongga, dan Gebang di Sumatera. Ya, ada yang paling banyak di Sumatera. Kemudian ada satu di Kangean, Jawa Timur, dan ada satu di Sulawesi Selatan, yaitu di Sengkang, dan ada satu yang agak jauh, yaitu di Mozambik. Ya, entah kenapa saya nggak tahu, ya, gitu. Ya. Kemudian mohon maklum di sini deskripsinya penjelasannya saya berikan agak lompat-lompat ya, gitu ya. Nah, kemudian dari website resminya ya sudah tertulis juga bahwasannya ada beberapa sentimen pasar di sini ya yang ditulis oleh yang disematkan dalam website resminya. Ya, antara lain adalah perusahaan ini sempat mendapatkan net profit growth sebesar 1,6 triliun di 2025, itu kenaikan sebesar 21%. Kemudian adanya prospek minyak yang baru di Riau, ya. Kemudian ada penemuan gas yang baru di Sengkang. Kemudian perusahaan ini punya kendali penuh atas aset di Kangean, ya, melalui akuisisi Japex 25%, ya, seperti itu. Itu ada di website resminya, silakan dicari sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada informasi dari RTI Bisnis yang juga saya ambil, ya.
Oke ya, jadi di sini adalah net income-nya. Ya, oke. Sebelumnya kita lihat dulu profilnya aja ya. Oke ya, sebelum masuk ke keuangannya kita lihat dulu profilnya. Nah, kita lihat di profil perusahaan jadi yang sebelah kanan sendiri. Ya, jadi yang sebelah kanan sendiri. Nah, di INRG posisi 7 April 2026 ini harganya 154.000 ya pada jam sore hari ya jam 3 sore ya jam 3 sekarang jam 4 tadi saya ambilnya ini jam 3 ya jam setengah 4 itu jam 3.22 itu 154.000 iya satu lot ya. Nah, ya 154.000 masih terjangkau lah ya kalau mau ambil cuma satu lot aja. Nah, sektor energi, subsektor oil, gas, and coal. Tapi itu coal-nya dia nggak ada di sini ya. Coal-nya nggak ada. Kemudian oil and gas production and refinery. Jadi pemurnian produksi gas ya. Kemudian key bisnisnya adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Nah, ini kalau gas minyak ini banyak dibutuhkan ya, meskipun bukan energi terbarukan, tapi mintaan masih cukup tinggi karena juga mungkin didukung oleh kondisi perang di berbagai negara ya. Jadi pasti ya udah oil ini pasti naik ya, melonjak ya seperti itu. Kemudian underwriter, share register, kemudian shareholder composition kita lihat ya. Ada SIMA Global Capital, Trimegah Sekuritas, bla bla bla. Nah, kita lihat yang bagian ini ya, masyarakatnya. Ya, jadi yang bagian masyarakat ini 56 ini hampir 56,6% ya. Nah, menurut saya porsi masyarakat yang sekian ini cukup besar ya kan. Kalau ambang batas saya 33% aja, tapi dia melebihi itu ya 56%, hampir separuh lebih ya. Itu shareholder-nya adalah masyarakat ya seperti itu. Nah, kemudian Board of Commissioner-nya bisa dibaca sendiri dan juga bisa dilihat profil detailnya di website resminya. Ya, silakan dilihat ya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke anak perusahaannya. Ya, kita masuk ke anak perusahaannya. Nah, ini bisa dilihat di tengah. Dia agak kurang jelas ya. Mohon maaf ya. Kurang jelas. Gambar besar. Ya, nah, di sini ada energi mega persada, bla bla bla. Nah, namun kita yang lihat yang angkanya gede-gede. Ya, yang gede-gede adalah IMP Exploration di Kangean. Ya, oke, 222.367 sekian. Ya, kemudian yang di Malaka Strait, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi juga besar ya. Oke, bentar ya, saya besar. 750 juta ya dalam USD ini ya. Kemudian yang gede nomor tiga adalah ini eksplorasi dan minyak gas bumi RHI Corporation 150 juta juga. Kemudian di Bentu 253 hampir 254 juta ya. Kemudian angka yang besar lagi di EMPONWJ. Ini nggak tahu di mana 432 juta USD ya. Dan itu ya jadi terus oh ada lagi ya Energi Mega Pratama 538 juta, kemudian Tunas Harapan Perkasa 309 juta ya. Nah, itu yang besar-besar ya. Seperti itu. Nah, ya ini total market cap-nya 40 triliun untuk hari ini ya, 41 triliun ya. Nah, kemudian kita masuk ke apa ya? Kita masuk ke sini dah ya. Ya, kita masuk ke ini aja ya. Yang pertama EPS dulu sebenarnya ya.
Ya, atau nggak apa-apa lah revenue-nya dulu aja ya. Ya, jadi revenue-nya ini eh, naik terus ya, 7,37 T di tahun 2022. 2023 sempat turun 6,48 T, 2024 naik lagi 7,52 T, dan 2025 ya mungkin karena faktor global naik lagi menjadi 8,3 T. Ya, ini revenue mereka. Jadi besar ya, masih triliun ya. Tuh. Nah, terus net income-nya berapa? Kita bandingin sama net income. Net income-nya rata-rata 1 T. Mereka bisa pertahankan 1 T, ya bahkan ya 2025 itu sampai 1,5 T. Ya kurang lebih kalau 2025 kita ambil 1,5 T sampai 8,3, berarti ya kurang lebih berapa ini ya? Bisa 12 sampai 15%, ya kan? Ya lumayan lah ya, bagus lah ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke ini dulu ya, ke laporan keuangannya. Ya, income statement-nya. Ya, jadi income statement-nya ini naik terus ini ya. Revenue-nya naik terus, net income sama net profit margin-nya juga lagi naik ya. Ya, nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga balance sheet-nya ini ekuitasnya juga naik terus ya, 2021 sampai 2025 ini naik terus. Ya, ini nilai plusnya ya, seperti itu. Nah, terus kita masuk ke key statistiknya. Ya, pasti perusahaan tidak mungkin semuanya plus semua ya, pasti ada minusnya juga, kan? Oke. Nah, kemudian salesnya bisa dilihat aset, liability, equity. Nah, kalau kita lihat dari liability sama equity ini faktor yang kurang menurut saya ya, karena di sini equity-nya lebih kecil dari liability. Jadi artinya utangnya lebih gede. Ya, jadi utangnya 16,66 triliun, equity-nya 14,93, jadi sekitar 1,1 kalinya ya ini utangnya, kan seperti itu. Tapi ya mungkin utangnya itu adalah utang yang produktif ya, karena untuk pengembangan usaha sementara belum ada duit, pinjam dulu ya dengan keyakinan dalam masa depan ini apa cash flow-nya bisa menutupi karena prospek perusahaan yang prospek energi minyak bumi yang cerah, diyakini cerah dan atau banyak permintaan dunia ya seperti itu. Kemudian valuasi perusahaan ini masih tinggi, ya relatif tinggi ya. Nah, relatif tinggi valuasinya. Ya, jadi PER-nya masih 26, ini tinggi banget ya. Saya suka itu 10 maksimal, itu di bawah 10 yang bagus. Kemudian PBV-nya juga tinggi. Kalau PER tinggi, PBV biasanya juga tinggi, 2,72. Sedangkan yang kita suka itu yang di bawah satu atau mentok itu satu. Nah, seperti itu. Jadi ini perusahaan ini dihargai lebih mahal ya. Oke, ya, seperti itu ya oleh para investor kan gitu untuk saat ini. Kemudian juga share-nya juga yang saya katakan tadi, liability-nya melebihi equity-nya. Ya, jadi 111,6% lebih itu ya. Tuh. Nah, kemudian juga kita masuk ke mana ya tadi? Nah, ini harga ini terakhir ya nanti ya, harga terakhir. Nah, ini EPS. Ya, jadi EPS yang bagus itu selalu meningkat. Dan di sini EPS-nya selalu meningkat ya memang ya. Di 2022 sampai 2025 EPS perusahaan ini selalu meningkat. Ya, jadi 42, kemudian 2024 49, kemudian 2025 58. Jadi earning per share, ya pendapatan per lembar saham ini naik terus. Ya, oke ya dalam 4 tahun terakhir. Nah, tapi sayangnya perusahaan ini nggak bagi dividen. Wah, kecewa dong ya. Jadi, ya mungkin tahun depan atau tahun 2026 dia mulai bisa bagi dividen ya, seperti uang tunggu ya sebelum mendapatkan capital gain. Ini nggak ada ya, sayang sekali ya. Nah,
Kemudian, nah ini market cap-nya 40,57 triliun ya untuk posisi sekarang ya 7 April 2026. Nah, kemudian sebelum masuk ke ulasan perbandingan, kita lihat dulu bagian yang belum kita bahas. Oh ya, harganya sekarang. Nah, untuk saat ini harganya 154.000 satu lotnya. Nah, ini harga termasuk harga diskon ya. Kalau kita bandingkan dalam beberapa bulan terakhir, ya, beberapa bulan terakhir, 1-2 bulan terakhir, ini masih diskon. Karena sempat menyentuh 2.200, 120.000. Jadi sekarang 150 ribuan. Ini masih boleh dibilang masih diskon. Ya. Tapi relatif grafiknya adalah naik. Ini harga 3 tahun terakhir ya, seperti itu. Nah, mungkin mereka yang pun jeli melihat masa depan bisa akuisisi di harganya 159. Ini sudah untungnya udah berlipat-lipat, ya kan? Seperti itu. Tapi ya siapa tahu ya. Itu hanya pada bulan Juli 2025 ya. Oke ya, 6 bulan yang lalu. Jadi dalam 6 bulan dia naiknya eh, berlipat-lipat ya, lipat-lipat ya. Oke. Kedepannya bagaimana kita nggak tahu, tapi yang jelas prospek minyak minyak bumi dan energi ini tinggi ya untuk beberapa tahun ke depan, apalagi dengan dipicu dengan perang ini ya. Nah, kemudian apalagi oh sentimennya, sentimen sentimen di sini ada dari berita-berita ya. Sentimennya ini kurang lebihnya positif ya. Ya. Nah, temukan potensi minyak baru di Blok South CPP ya. Kemudian tekan kontrak dan sebagainya Astrindo dan Siemens. Temukan minyak di wilayah kerja Malacca Strait. Oke ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita supaya nggak berlama-lama sampai pada kita bandingkan antara ENRG ini sama yang sudah nama yang sudah lama kita kenal yaitu Medco. Ya, oke kita langsung scroll ke bawah. Nah, kalau kita bandingkan antara energi dan Medco ini jelas beda ya. Jadi Medco ini udah jauh lebih besar ya. Jadi ChatGPT mengatakan asetnya udah 126 triliun sedangkan itu yang big cap, large cap ya. Sedangkan mid dan small cap kayak energi ini 41 triliun ya. Oke, jadi seperti blue chip ya. Kalau Medco itu kayak blue chip ya. Jadi kalau energi ini growth, growth ya. Jadi yang masih tumbuh ya. Tapi ya coba 6 bulan yang lalu itu masih tumbuhannya jauh lebih besar ya. Sekarang udah cukup tinggi ya. Meskipun mungkin akan lebih tinggi lagi dia gitu. Seperti itu. Kemudian Medco tentu saja labanya lebih besar, tapi sangat sensitif terhadap harga minyak. Oke. Kemudian resiko kalau Medco ini dia sensitif terhadap harga minyak. Nah, tapi kalau yang energi ini resikonya moderat. Ya, apalagi dia juga diversifikasi ke gas. Ya kan? Jadi kalau Medco menurut ChatGPT kayaknya masih mayoritas minyak ya. Tapi kalau yang si energi ini lebih ke dia sudah ada diversifikasi gasnya berapa nanti bisa dilihat di subsidiary companies itu ya berapa yang dia masuk ke gas, ya, berapa duit yang dia masukin ke gas. Ya seperti itu. Tapi masih energi fosil ya dua-duanya ya, bukan energi terbarukan. Nah, jadi kalau sensitivitas harga minyak, kalau memang naik, naiknya gede, tapi kalau turun, Medco terpukul duluan, sedangkan LNG lebih defensif. Ya. Dan Medco diyakini ini cenderung tidak bisa, tidak sampai multi bagger ya. Tapi kalau energi lebih multi bagger. Ya. Kalau harga permintaan minyak dunia itu naiknya. Seperti yang sudah terjadi 6 bulan yang lalu ya. Nah, tapi yaitu multi bagger itu kalau kita tahu sebelum-sebelumnya ya. Tapi saya saja saat itu pertengahan 2025 saya juga nggak tahu ya. Bahkan saya baru dengar nama energi ini baru berapa minggu terakhir nih aja. Ya. Oke ya, jadi kembali ke gaya investor. Ya, kalau yang konservatif ya pilih Medco lebih banyak, lebih mapan, asetnya lebih besar. Ya, kayak terus
Kemudian kalau yang agresif mungkin lebih ke investasinya lebih banyak ke KNRG karena dia masih potensi pertumbuhannya masih ada, masih lebih besar. Diyakini demikian ya, diyakini ya. Nah, tapi kalau melihat harganya yang sudah pada naik ya, bukan 6 bulan yang lalu, saya rasa juga ya kemungkinan kecil ya bisa multi bagger ya dalam waktu yang relatif singkat ya, kemungkinan kecil ya. Ya. Atau mau moderat aja ya untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga energi dan minyak bumi. Ya kita kombinasikan 50-50 dananya ya, Medco dan energi. Ya, jadi energi sebagai boosternya, Medco sebagai stabilizer. Oke, saya rasa itu adalah review singkat saya tentang INRG ini yang baru saja saya dengar beberapa minggu yang lalu, tapi ya cukup prospek. Nah, kembali lagi ke apakah kita akan invest atau belum. Nah, ini saya masuk ke bagian harga ini tadi ya. Nah, ini tadi ya harganya ya. Oke. Nah, ini yang menarik ya harga di sini. Jadi harga eh, sekarang ini 15, tetap nggak bisa satu layar ya. Ya ini ya harganya jadi 15, 15 berapa tadi? 154.000 ya. 154.000 ya, 154.000 ya. Jadi ya dibilang eh kalau secara pribadi mungkin opini saya disclaimer ya ini ya bolehlah sebagai diversifikasi ya untuk minyak bumi ya. Boleh ya diversifikasi. Harganya sekarang kalau mau masuk ya mungkin agak cepetan ya karena dia cenderung juga akan naik, ini lagi diskon ya. Terus 54.000 dan kecenderungan akan makin tinggi kalau perangnya nggak cepat-cepat selesai, dan diperkirakan perang ini masih cukup lama sehingga mengerek harga minyak ya makin naik ya. Jadi perusahaan yang mungkin tidak berkinerja bagus pun kalau harga minyaknya terkerek naik banyak ya pasti harga sahamnya ikut terkerek ya seperti itu ya kan. Cuman kalau sampai multi bagger saya rasa masuknya di bulan pertengahan 2025 ya. Oke ya, bukan saat ini ya. Oke, tapi kalau untuk menjaga nilai rupiah kita agar nggak tergerus inflasi dan bisa mengikuti harga minyak dunia yang makin naik karena pengaruh global, ya ini boleh lah ya, atau diversifikasi ke emiten yang lain. Ya, gitu. Cuman sayangnya emiten ini belum bagi dividen ya, sama per PBB-nya masih tinggi. Ya, seperti itu. Saya nggak tahu yang Medco nanti coba kita lihat ya. Cuman dengan daya tarik energi dan tambangan yang saat ini lagi prospek ya kan, ini ya bolehlah sebagai pelindung ya, pelindung rupiah kita, uang dingin kita ya, jangan uang darurat ya, uang dingin kita agar nggak sampai terlalu habis ya kan, karena kalau kita bentuk uang tunai aja cepat habis ya, jadi kita harus invest di tempat-tempat yang memang prospek dan salah satunya di minyak bumi ya seperti itu. Oke ya, sekian aja sharing dari saya. Jika ada salah kurang lebih bisa tulis di kolom komentar, dan jika bermanfaat bisa like dan share ya kan. Dan saya akhiri video saya. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Ya, ya, terima kasih.